Oke, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau mencoba ya teman-teman ya, menghitung tentang biaya pengeluaran dan penghasilan kalau kita bertani singkong. Ya teman-teman, jadi mudah-mudahan dengan hitung-hitungan ini itu bisa menjadi pertimbangan saya juga kawan-kawan, masih worth it enggak itu kalau kita tanam singkong ya, bertani singkong. Jadi langsung saja teman-teman, ini yang saya jadikan ukuran dan barometer adalah modal di wilayah kami ya teman-teman, menyesuaikan di wilayah kami baik dari harga dan jenis pupuk dan obat itu kita sesuaikan di tempat saya. Jadi langsung saja teman-teman, untuk bertani singkong itu kalau di tempat kami sewa lahan itu 6 juta per hektar teman-teman ya. Kemudian pajak 800.000 olah tanahnya itu, kemudian biaya penanaman 900.000. Untuk biaya benih, kalau kita belum punya benihnya itu kurang lebih 800.000 teman-teman. Kemudian setelah itu semprot, kita membunuh gulmanya itu kita pakai paraquat atau obat kontak itu 2 liter sekali semprot untuk 1 hektar, itu volume tinggi sudah, itu 160.000. Kemudian tenaganya 300 teman-teman. Untuk pemupukan kami pakai Posca yang subsidi ya teman-teman. Jadi biaya globalnya itu per sak dari tenaga sampai materialnya itu 200.000 per saknya. Kita pakai 6 sak berarti dapatnya 1.200.000 teman-teman. Kemudian ada semprot kedua, racunnya kita pakai sama ya teman-teman, paraquat, dan tenaga itu masih dalam hitungan yang sama, 160 untuk racunnya, 300 untuk tenaga. Kemudian pemupukan pun sama, masih 6 sak Posca dengan biaya 1.200.000. Berarti kalau kita global pemupukan ini 12 sak atau 6 kintal ya teman-teman. Setelah kita hitung semuanya, kita total, kita dapat jumlah 11.820.000 ini untuk pengeluarannya teman-teman. Kemudian kita tambah untuk biaya tak terduga, mungkin untuk akomodasi bensin atau untuk konsumsi pekerja dan lain-lain sebagainya, itu kita kasih 1.500.000. Ini ukuran ini sudah sangat tinggi menurut saya teman-teman. Kalau kita global dapatnya 13.320. Lalu setelah kita hitung pengeluarannya, kita mau hitung hasil dari singkong tersebut teman-teman. Untuk panen kita buat rata-rata 30 ton. Biasanya itu lebih teman-teman ya, 30 sampai 35, tapi kita buat di angka bawah saja di 30 ton. Itu potongannya kalau di pabrik itu masih 23%. Nah, maka kalau kita hitung, oh ini tadi harganya 1.400 teman-teman ya, kita buat harga 1.400. Makanya kalau kita hitung 30 ton atau 30.000 kilogram dikurang 23%, itu kita dapat 23 ton 100 kilogram. Kita kalikan 1.400 harga ya teman-teman, dapatnya 32.340.000 ya teman-teman. Lalu kita kurangi dari modal yang 13 juta sekian tadi, 13.320.000, maka kita dapat penghasilan kita itu 19.020.000. Lalu kita tuntaskan sekalian untuk rumpuk sampahnya teman-teman, untuk membayar tenaga rumpuk sampahnya itu 1 juta, kita buat 1 juta saja, berarti kita global masih dapat 18.020.000. Kemudian untuk biaya panen teman-teman ya, untuk biaya panen di tempat kami itu per ton untuk tenaganya itu 100.000 per ton. Nah, maka dapat dana maka yang harus kita bayar adalah 3 juta. Untuk biaya transportasinya per ton itu 120.000 teman-teman ya. Jadi kalau 30 ton berarti 3.600.000. Ini kita global 6.600.000. Kenapa? Karena kalau untuk kuli dan transportasinya teman-teman itu kita pakai hitungan kotor di sini, bukan hitungan bersih yang 23 ton ini. Kita pakainya hitungan kotor, maka didapat 6.600.000. Kalau kita
hitung teman-teman, kita kurangkan, berarti kita masih dapat 11.420.000 teman-teman. Nah, jadi ini untung kita di sini 11.420.000. Tapi kalau menurut saya sih masih oke ya teman-teman, karena untuk pengerjaan singkong itu sebetulnya cepat sih. Kita cuma butuh waktu 4 bulan mungkin itu untuk perawatan, sampai 0 perawatan. Selebihnya kita hanya menunggu waktu 4 bulan ke depan, karena hitungan ini kami buat untuk umur singkong 8 bulan. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, untuk teman-teman semua, untuk mempertimbangkan kembali masih dapat enggak kalau kita bertani tanaman singkong. Oke teman-teman, terima kasih.